Halo guys, kembali lagi. Maaf tadi ada kendala terkait dengan teknis ya. Nah, baik, kita lanjut untuk live hari ini. Oke, tadi sedikit ini ya buat buat bagi yang barusan masuk, sedikit curhat nih. Pernah tidak dari kalian mengalami suatu fase di mana udah kerja keras banget gitu ya, udah kerja keras, bangun subuh-subuh, terus cari uang, terus habis itu untuk mengusahakan hal-hal lain yang kemungkinan eh, kita tuh sudah merasa berjuang banget gitu ya. Tapi ternyata kok hasilnya belum ada di depan mata gitu ya. Hasilnya itu seperti masih abu-abu begitu, tidak ada kepastian gitu, dan itu membuat kita tuh jadi merasa apakah pilihan yang sudah kita ambil itu salahkah? Apakah saya salah jalan begitu ya? Itulah yang disebut dengan karir stuck begitu. Tapi di satu sisi ternyata tuh stuck itu bukan berarti gagal, guys. Nah, bisa jadi di momen-momen ini saatnya kita mulai refleksi gitu ya. Dan dari refleksi tersebut, apa nih refleksi yang dimaksud? Yuk, kita lanjut ke berikutnya gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke obrolan berikutnya, boleh nih untuk drop satu emoji atau satu kata buat menggambarkan perasaan teman-teman sekalian soal karir, soal apapun yang akhir-akhir ini teman-teman merasa, ih, sampai kapan sih saya merasakan seperti ini begitu ya. Drop emoji di kolom chat gitu. Gitu, oke. Nih, nah, ngomong-ngomong soal karir nih. Kenapa kita bisa merasa bahwa karir itu atau pilihan apapun ya yang terkait dengan karir, dan kenapa kita bisa merasa stuck di situ ya? Misal tadi ya, udah saya spill di depan gitu. Udah bertahun-tahun kerja tapi kok kapan ya naik jabatan gitu ya? Karena naik jabatan itu gaji juga akan menyesuaikan gitu kan, benefit juga akan mengikuti. Lalu yang kedua, gajinya stagnan. Lalu yang ketiga, nggak lagi punya semangat kerja gitu ya. Atau setiap hari itu rasanya monoton gitu, bangun pagi kerja, pulang di kereta, di transport atau di bis atau di motor, terus pulang makan tidur begitu, terus bangun pagi tahu-tahu sudah Senin, on repeat terus, jadi berasa kayak autopilot gitu ya, seperti robot gitu. Nah, itu bisa jadi menggambarkan kondisi karir stuck begitu ya, dimana kita merasa nggak berkembang gitu. Nah, fenomena ini seringnya ya mulai akrab terdengar itu pada saat mungkin kurang lebih memulainya dari quarter life crisis begitu kan, di masa dimana dari zaman generasi milenial dulu ya, dulu pernah sempat heboh itu untuk istilah quarter life crisis begitu. Lalu sekarang sampai ke sini dengan gaya hidup yang semakin meningkat juga. Nah, karyawan Gen Z nih juga makin ikut nih. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya, otomatis karena beberapa alasan. Ya, pertama, karena ekspektasinya tinggi gitu ya. Ekspektasi dari lingkungan sosial seolah-olah semakin tinggi, di satu sisi juga gaya hidupnya juga semakin tinggi, tetapi pemasukannya kurang nih, gitu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya budaya hustle culture gitu ya, dimana ketika kita ini seolah-olah dipaksa oleh kondisi untuk bekerja secara terus menerus gitu. Nggak afdol kalau nggak kerja begitu, kerja ditemani sama kopi, nggak ngopi nggak kerja
gitu ya. Nah, pernah nggak kalian ngerasa bahwa udah bekerja nih hampir 24/7 bahkan gitu ya, tapi hasilnya begitu-begitu saja gitu? Kalau ada, nah silakan kolom di chat gitu ya untuk cerita, spill sedikit gitu tentang apa yang kalian rasakan begitu. Nah, dan karir stuck ini sebenarnya ini ya guys, apakah karir stuck itu gagal gitu ya? Merasa stagnansi itu apakah bisa dibilang gagal? Nah, sebelum masuk ke jawaban nih, kenapa sih? Kenapa karir stuck itu bisa dibilang gagal begitu ya? Kenapa ada anggapan bahwa karir stuck itu seolah-olah dibilang gagal begitu? Tentu saja nyambung ya dengan ekspektasi sosial yang tadi sudah saya sebutkan ya. Di medsos tuh kita lihat orang lain itu seolah-olah begitu ya, rumput tetangga lebih hijau. Lihat orang lain tuh sukses, terus kok cepat sekali ya dapat promosi, naik jabatan gitu ya, kok bisa S2 di luar negeri begitu, dapat pekerjaan di luar negeri, di luar pulau, bahkan mereka bisa, kapan ya aku begitu, di aku kok begini-begini aja, apakah aku gagal begitu ya. Nah, itu adalah hasil dari intrusive thoughts gitu ya, yang kita alami gitu. Dan bahkan bengong pun itu kita membayangkan bahwa apakah saya gagal gitu, apakah usaha yang saya lakukan itu sia-sia gitu. Tapi berbeda, pikiran yang kita pikirkan tentu saja berbeda dengan realitanya begitu. Dimana stagnansi itu normal gitu ya, stagnansi yang kita rasakan itu normal dan wajar. Nah, banyak tokoh-tokoh besar yang pernah ada di fase ini begitu ya, dan dengan adanya tokoh-tokoh besar yang merasakan pengalaman tersebut membuat kita merasa tervalidasi begitu ya. Semisal seorang Oprah Winfrey gitu ya, yang menjadi pembicara talk show terkenal, pernah nulis buku juga, pernah dipecat begitu. Dan sekelas CEO, sekelas apapun di yang kita anggap memiliki jabatan yang wah begitu ya, profil biografi yang unlimited bagusnya begitu ya, pernah mengalami yang namanya stagnansi begitu atau stuck. Nah, jadi stuck itu normal, itu bukan akhir begitu ya. Dan dari sedikit perspektif dari jurnal ya membahas tentang karir begitu, karir itu umumnya yang kita lihat itu vertikal begitu ya, naik terus gitu ya, naik. Padahal aslinya karir itu bisa vertikal juga, bisa horizontal juga. Jadi tidak hanya naik-naik terus, kadang datar dan kadang mundur begitu ya. Sama seperti karet atau busur panah begitu. Dan karir itu sekali lagi tidak selalu top down atau vertikal, tidak selalu naik-naik terus, kadang datar, kadang stagnansi ya, wajar gitu, kadang mundur, kadang horizontal, naik ke kanan, ke kiri. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalau karirnya naik terus kan kita lihatnya seperti ya dari staff lalu naik jadi supervisor, lalu dari supervisor lalu jadi manager. Nah, nanti setelah manager jadi direktur gitu ya. Lah setelah direktur jadi apa? Jadi owner begitu. Nah, nah ya coba ini ada POV lain di mana ada yang namanya pivot karir gitu. Pivot karir di mana karir itu kita bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri begitu. Nah, dimana dari kita yang selama ini menekuni sebagai sebagai seorang sarjana ekonomi begitu, tapi kita bisa memiliki opportunity lain, yaitu bekerja sebagai sales. Nah, itu kan salah satu contoh dari pivot karir. Jadi tidak selalu naik-naik terus, turun terus, tapi juga bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini nih, kalau kalian merasa stuck nih,
Apa sih perasaan pertama kali yang kalian rasakan begitu? Apakah merasa malu kah, takut kah, atau merasa tidak berharga, atau mungkin biasa aja gitu ya? Nah, coba tulis di kolom chat begitu. Sekali lagi ya, yuk kita bedah kenapa. Kalau tadi kan kita membicarakan bahwa kenapa ada pandangan bahwa karir itu stuck. Nah, berikutnya kita akan membicarakan kenapa stagnansi itu bisa terjadi begitu ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan perasaan stuck itu ada begitu? Tentunya ada beberapa faktor ya. Dari faktor internal kita sendiri, semisal kita sudah terlalu sering untuk mengayuh diri kita gitu ya, hingga pada saat di titik dimana kita merasa lelah, tapi kita nggak sadar kalau itu lelah gitu. Nah, lelahnya pun nggak main-main guys, bisa lelah secara fisik maupun lelah secara emosional begitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan perfeksionis gitu. Jadi pada saat kita melangkah, bener nggak ya gitu, takut salah jadinya ya kita stuck gitu, merasa stuck bahwa mungkin kita sudah punya banyak pilihan gitu, tapi ada perumpamaan bahwa semakin banyak pilihan semakin kita makin bingung untuk memilih begitu. Inilah wujud dari perfeksionis di mana takut salah itu ya. Lalu yang berikutnya itu terkait dengan kehilangan arah begitu, atau kehilangan motivasi yang kita pada awalnya pengen tuh ya mencapai anak tangga di pucuk tertinggi begitu. Tapi karena mungkin kita terlalu push dari awal, pada saat di tengah-tengah maupun menjelang akhir, karena kita tidak mendapatkan hasil yang kita mau gitu, jadinya kita kehilangan arah atau motivasi. Itu kalau dari faktor dari dalam ya. Lalu untuk yang selanjutnya nih, faktor eksternalnya begitu. Yang jelas tadi ekspektasi sosial ya, rumput tetangga lebih hijau gitu. Lalu juga ada beberapa faktor di mana mungkin lingkungan di mana kita tempat tinggal ya, atau lingkungan di mana kita bekerja itu mungkin kurang mendukung kita untuk bisa memilih karir atau memiliki impian bahwa oh ternyata ada ya pilihan lain begitu di luar sana gitu. Seperti mungkin lingkungan kerja yang toksik atau pertemanan yang kurang mendukung impian kita sendiri, lalu juga atasan yang kurang suportif begitu ya. Oh iya lampunya. Oke, oke, sudah terang ya. Nah juga atasan yang kurang suportif gitu, kita mau naik jabatan, ternyata lingkungan belum mendukung begitu ya. Lalu yang terakhir nih yang selalu menjadi highlight dan topik yang heboh di medsos tentang kesenjangan begitu ya. Yang terakhir otomatis adalah faktor ekonomi begitu. Tantangan ekonomi di mana ya benar memang ada pandangan bahwa bahagia itu perlu uang begitu. Untuk bahagia itu perlu uang. Di satu sisi secara realistis ya, in this economy siapa sih yang nggak butuh uang begitu. Namun ada kalanya uang itu bukan segalanya begitu. Tapi kalau berbicara soal karir, apalagi mau ini ya, apalagi mau kita mau level up ya, mau ambil sertifikasi atau ambil untuk istilahnya course-course gitu, meskipun ada course gratis namun ada course yang berbayar juga kan. Nah begitu. Nah, jadi dari faktor yang internal dan eksternal pun membuat kita seolah-olah terjebak ya di dalam stagnansi tersebut. Nah dari tadi ini pembicaraan nih, menurut teman-teman sekalian yang paling bikin stagnansi di diri kalian apa nih? Faktor dari dalam diri sendiri atau faktor lingkungan justru ya? Gitu, tulis di kolom chat guys.
Hmm. Nih, kalau stuck terus gimana kakak gitu? Nah, ada beberapa opsi gitu ya. Ada beberapa opsi. Kalau yang pertama nih, mau berdiam diri saja. Yang kedua, mau mundur dari pilihan kita yang sudah kita tekuni ya. Yang ketiga, ya memperjuangkan karir tersebut begitu. Tapi kak, nanti kalau gagal gimana? Nah, tahu dari mana kalau misalkan nanti bakal gagal gitu ya? Kalau semisal gagal pun, ya ini saatnya refleksi nih, kenapa bisa gagal begitu. Nah, yang jelas untuk menjembatani hal tersebut ya, kita bisa mengusahakan apapun untuk memperjuangkan karir kita. Dan lagi-lagi karir karir itu tidak selalu naik tangga begitu ya. Wujudnya perumpamaannya tidak selalu naik tangga. Kadang kita bisa jalan di jalan yang lurus begitu ya, terus kita merasa bosan, terus tidak ada ujung-ujungnya begitu. Tapi kadang juga kita merasa kita perlu berpindah dari satu pintu ke pintu lainnya. Ini karir kan seperti itu. Nah, gimana nih kalau stuck terus gitu ya? Kita bisa mulai dari langkah kecil nih. Nah, contohnya kalau konteksnya untuk ini ya, pekerjaan maupun pendidikan, yang jelas ya pekerjaan dulu. Coba coba tuh kita refleksi ulang apa yang bikin kok nggak diterima di tempat kerja gitu ya. Dilihat dulu tuh CV-nya itu, apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria yang diterima begitu ya di perusahaan umumnya. Misal seperti bikin ulang CV pakai format ATS, terus ikut course untuk pelatihan untuk interview online ya, banyak tuh sekarang course gratis gitu. Jadi untuk tantangan ekonomi in this case mungkin bisa sedikit teratasi begitu ya. Lalu coba daftar kelas online begitu ya. Tadi untuk beberapa course yang mungkin mau dicoba dan kira-kira ada pemasukan yang banyak begitu ya, dalam hal ini uang begitu. Kan sekarang tuh banyak tuh beberapa job yang bisa menghasilkan uang yang nominalnya lebih besar daripada pekerjaan yang teman-teman tekuni sekarang ya. Coba bisa ambil itu juga ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan ngobrol bersama orang yang dipercaya begitu ya. Nah, orang yang dipercaya ini bukan sembarang orang yang dipercaya, guys. Orang yang dipercaya ini tentunya terkait dengan mentor gitu ya. Mentor atau seseorang yang paham dengan kebutuhan teman-teman begitu ya. Nah, ini bisa mentor, bisa profesional, bisa konselor karir maupun psikolog karir begitu, yang paham dan tahu kebutuhan teman-teman terkait dengan stagnansi yang sedang teman-teman rasakan gitu. Lalu yang berikutnya, aduh kak, pikiran saya buntu, gimana ya? Coba tulis dulu ya. Coba tulis dulu tujuan goals kalian untuk hidup itu apa gitu ya. Goals kalian untuk aku pengen kerja ini supaya apa gitu ya. Kenapa aku ingin mengambil pekerjaan itu? Kenapa aku ingin mengambil jurusan itu? Mengapa aku ingin jadi wirausaha? Mengapa aku ingin jadi freelance? Begitu ya, ditulis ulang gitu ya. Dalam mungkin 3 kalimat atau 5 kalimat begitu. Nah, dimana ketika teman-teman menjalankan ini ya, fase seperti ini, prinsipnya ini. Stagnansi itu bukan cap gitu ya. Stagnansi itu bukan cap, bukan kegagalan. Stagnansi itu justru reminder atau sinyal begitu ya. Sinyal untuk yang perlu kita lihat, layaknya mercusuar gitu ya, lampunya berputar-putar itu
kita menangkap bahwa oh kita lagi stuck nih, itu adalah sinyal dimana kita perlu mengevaluasi ulang arah kemana kita akan berjalan selanjutnya. Begitu. Stagnansi itu sinyal ya buat kita mengevaluasi ulang arah tujuan apapun yang sudah kita tetapkan di awal. Begitu. Nah, catatnya di mana kak? Ya bebas, senyamannya kalian gitu ya. Coba tulis satu hal kecil yang mau teman-teman ubah minggu ini, karena karir ini kan berkaitan dengan habit kita sehari-hari. Gimana ya habit kita untuk mengatur waktu, terus untuk mau ngapain tuh hari ini, to-do listnya mau apa begitu ya. Coba tulis satu hal kecil yang sekiranya mau diubah minggu ini. Bisa sesimpel mau ikut seminar apa nih, mau buka peluang usaha apa nih. Coba sesimpel itu ya. Begitu. Lalu ada nih untuk berikutnya, ubah narasi guys. Ubah narasi dari saya merasa bingung, saya merasa gagal, saya merasa hilang arah. Coba kita ubah narasinya ya. Coba kita ubah posisi kita begitu dalam memandang sesuatu begitu. Coba kita ubah dari narasi seperti yang saya sebutkan tadi menjadi oh gini ya rasanya lagi ditempa gitu. Oh gini ya rasanya saya lagi naik kelas begitu. Dan lagi-lagi karir itu erat hubungannya sama lifelong learning gitu. Lifelong learning dimana karir itu pasti pernah melihat nih teman-teman, dimana ada gambar bahwa ketika kita melihat tangga nih, kita tuh posisinya waktu di zoom in itu kok rasanya berat sekali ya, tapi ketika kita zoom out, perlebar view kita gitu, oh ternyata kita sudah sampai ke tangga ke 1000 atau ke tangga 2000 begitu ya. Coba, jadi karir itu bukan garis lurus, tangga pun juga bukan tangga lurus ke atas, bisa jadi mungkin tangga lurus ke bawah, atau kita berseluncur, atau lagi apapun gitu ya. Kadang kita perlu ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, muter-muter buat menemukan jalan karir yang menurut kita pribadi secara subjektif itu tepat begitu ya. Nah seperti yang saya umpamakan tadi, seperti bayangin seperti busur panah begitu ya. Kita perlu refleksi dulu nih, tarik mundur dulu apa ya yang sekiranya perlu di-upgrade dari diri kita sendiri. Baru setelah itu kita bisa melepaskan strategi kita untuk panah tersebut supaya bisa melesat lebih jauh begitu. Jadi kalau semisal teman-teman lagi stuck gitu ya, mungkin pada saat ini saatnya untuk menarik diri sebelum melesat lebih jauh kembali. Karena ketika teman-teman nih udah siap untuk next level, otomatis teman-teman harus siap dong dengan kemungkinan. Ibarat seperti ini, kita menutup pintu gitu ya, menutup suatu lembaran baru, dimana setelah menutup pintu lalu membuka pintu kembali, kaget apakah kita bisa melakukan itu gitu. Sesuatu yang dulu mungkin kita impikan, ternyata setelah kita mendapatkan itu kok rasanya susah lagi ya. Nah sekali lagi, fase stuck itu akan ada di saat kapanpun gitu ya. Dan itu wajar begitu. Terus ini lagi-lagi, untuk stagnansi ini adalah realita yang perlu kita terima begitu. Karena ya gimana ya, ibaratnya kita mau mengubah kebiasaan gitu ya, mengubah kebiasaan yang awalnya kita terbiasa dengan pola A begitu ya. Nah demi untuk mendapatkan karir yang kita mau, kita perlu pivot ini, mengubah kebiasaan dari pola A menuju ke pola B. Nah itunya tidak membutuhkan waktu yang sebentar begitu, ada banyak faktor yang menyertai begitu.
Nah, ada penyebabnya, ada banyak penyebabnya mengapa career stuck itu terjadi begitu ya. Dan semuanya itu wajar begitu. Tinggal respon kita mau apa nih? Tadi yang tak sebutkan itu, mau berdiam diri saja atau mau mundur, mau coba karir yang lain, atau kita mau memperjuangkan dengan hal tersebut. Di dalam karir ini subjektif guys, tidak ada benar maupun salah begitu. Jadi karir ini kalau diibaratkan warna itu tidak hitam putih, tetapi abu-abu gitu. Tinggal responnya kita nih, mau menambahkan warna di atas kertas abu-abu tersebut, atau kita memilih untuk hitam atau putihnya. Begitu. Siap. Oke. Nah, dari teman-teman nih, coba share di kolom chat. Kita nih ada sekitar waktu mungkin 5 menit ya untuk sharing-sharing lewat via chat gitu, atau drop emojinya. Drop emoji yang menggambarkan bahwa apa yang kalian rasakan sekarang ketika kalian memikirkan stagnansi begitu ya, stagnansi atau aduh saya bingung nih mau kemana setelah ini begitu. Dan lagi-lagi itu wajar guys, begitu. Nanti mungkin pada di usia tertentu teman-teman akan merasakan itu juga begitu, karena di setiap pergantian suatu fase akan ada rasa ketidakpuasan, rasa stagnansi tersebut begitu. Misal nih sedikit sharing, kalau dari saya akan ada masa dimana nih, dimana saat saya jenuh dengan apa yang saya lakukan sekarang begitu, mempertanyakan yang saya lakukan sudah oke belum ya begitu. Tapi semuanya itu wajar karena semuanya lagi berproses. Begitupun juga dengan karir. Oke, masih ditunggu nih untuk komen-komen emotnya begitu ya, untuk menyemarakkan sore hari ini. Nih, ada lope-lope. Nah, tidak kerasa ya udah hampir 30 menit gitu ya. Nah, tidak kerasa tadi kita ngobrol-ngobrol ya selama kurang lebih hampir 30 menit. Nah, saya ingin menyampaikan secara cepat aja ya gitu, bahwa dari live sore hari ini bisa diambil kesimpulan bahwa stagnansi itu realita begitu ya. Semua orang mengalami. Bahkan orang yang kita anggap punya ekonomi yang wah gitu ya, bahkan rumput tetangga yang kita kira hijau pun, tetangga itu pun juga mengalami stagnansi itu. Kita tidak akan pernah tahu gitu. Karir stuck itu realita, tetapi bukan akhir dari segalanya gitu. Nah, karir stuck itu tentunya banyak penyebabnya gitu, tapi tetap selalu ada jalan keluarnya. Tinggal respon dari teman-teman mau ambil yang mana nih. Nah, gimana caranya untuk mungkin mau keluar dari karir stuck ini, bisa memakai dengan cara mengubah narasi begitu ya, dan mulai dari langkah kecil, bahwa hari ini saya mau ngapain ya, besok to-do listnya mau apa nih gitu, yang tentunya menunjang karir tersebut begitu. Nah, ini kalau kalian butuh tes minat, mau tahu nih, bingung kak saya minatnya apa ya, saya merasa hilang arah, saya pengen tahu minat bakat saya tuh, saya sebenarnya udah coba ini itu tapi saya nggak tahu saya ini sukanya apa begitu. Nah, bisa divalidasi dengan tes psikologi guys. Nah, namanya tes bakat minat begitu. Nah, kalau teman-teman butuh tes minat atau konsultasi karir begitu ya, bisa menghubungi Assessment Indonesia. Di Assessment Indonesia ini punya layanan konseling karir dengan psikolog yang berlisensi begitu. Bisa langsung
hubungi ini ya, more info, kontak di bawah ini nih. Nah, more info nih ya, more info. Nah, cek info di bio maupun di websitenya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau teman-teman merasa sesi ini bermanfaat. Baik, sampai ketemu di live selanjutnya.